Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan sekalian, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga di detik-detik menuju kemenangan, menuju hari kemenangan atau di penghujung bulan Ramadan ini, kita betul-betul dikeluarkan sebagai pemenang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menang dalam kontes melawan keburukan, baik keburukan itu nanti datangnya dari diri kita sendiri ataupun dari luar diri kita sendiri. Baik kawan-kawan sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada lafal tanazzalul malaikatu warruh, atau surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ataupun surat Al-Qadar itulah ya. Kemudian untuk masuk ke redaksi pembahasannya, redaksi referensi yang saya baca, silahkan kawan-kawan buka kitab Daqaiqul Akhbar halaman ke-18. Untuk materi Tanazzalul Malaikatu Warruh, di sana dikatakan bahwa kalimat ar-ruh, jadi saya artikan dulu ya, Tanazzalul Malaikatu Warruh artinya silih berganti malaikat turun bersama dengan ruh atau dan ruh. Ruh di sana menurut kitab Daqaiqul Akhbar memiliki beberapa arti. Salah satunya yaitu adalah ruh berarti malakun azimun, malaikat yang begitu besar yang nantinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikhidmatil mukminin, untuk membantu orang-orang mukmin. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ruh, kalimat ar-ruh di situ berarti ruhu bani Adam, yakni adalah ruhnya orang-orang anak Adam yang ada di seluruh dunia ini. Kemudian yang ketiga, ada yang mengatakan ruh di situ adalah ruh malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian selanjutnya yang nomor 4 yaitu adalah ada yang mengatakan ruh di situ maksudnya adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sengaja memang minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk turun, kemudian dengan tujuan agar bisa memanggil salam kepada seluruh orang-orang mukmin yang ada di dunia ini. Yang agak nyentrik yaitu adalah penafsiran kalimat ar-ruh yang nomor 5, di mana kalimat ar-ruh ditafsirkan sebagai al-aqriba al-amwat, yaitu kerabat-kerabat yang sudah mati. Maksudnya pada malam Lailatul Qadar, ruh daripada orang atau kerabat-kerabat kita yang sudah mati akan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, Rabbana i'dzan lana bin nuzuli ila manazilina hatta nara auladana wa iyalana. Wahai Tuhan kami, wahai Allah, berikanlah kami izin untuk turun supaya kami bisa melihat anak dan keluarga kami, kata kerabat ataupun roh kerabat-kerabat kita. Nah, munculnya pendapat yang nomor 5 ini adalah muncul dari pernyataan Ibni Abbas, di mana suatu ketika Ibni Abbas berkata bahwa menurut beliau ada momen-momen tertentu yang nantinya ruh ataupun jiwa-jiwa orang-orang yang sudah meninggal dari kerabat kita akan pulang kembali, akan hadir kembali di rumah kita. Kapan momen-momennya? Yaitu adalah satu, Yaumil Id, pada hari raya. Jadi pada hari raya menurut Ibni Abbas nanti roh ataupun leluhur-leluhur kita yang sudah meninggal akan pulang kembali, akan datang kembali ke rumah kita. Kemudian yang kedua yaitu adalah pada hari Asyura. Ingat-ingat ya kawan-kawan, pada hari Asyura nanti leluhur kita akan kembali pulang. Misalkan kakek dan nenek kita sudah meninggal, maka nanti beliau akan kembali pulang ke rumahnya, ya, diingat-ingat. Kemudian yang ketiga adalah pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang keempat yaitu pada malam Jumat pertama di bulan Rajab. Jumat pertama bulan Rajab, disitulah malam pulangnya leluhur-leluhur kita, ya. Selanjutnya yaitu adalah pada malam Jumat, kawan-kawan sekalian. Ini bahasanya lebih umum lagi, maksudnya setiap malam Jumat nanti roh ataupun nenek moyang kita yang sudah meninggal akan pulang ke rumah kita. Nah, setelah mereka sampai ke rumah masing-masing, maka nanti mereka akan memanggil dari luar dan berkata, wahai anak-anakku, wahai keluargaku, semestinya pada malam ini
kalian tetap menampakkan rasa kasih sayang kalian kepada kita-kita yang sudah meninggal. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara satu, bisodakotin, dengan cara bersedekah. Kemarin kita sudah sempat membahas masalah sedekah ya. Kemudian au bilukmatin, atau kalian bolehlah bersedekah dengan sesuap makanan. Itu akan bermanfaat kepada kami semua. Kawan-kawan sekalian, jangan salah arti, jangan salah maksud. Mereka maksudnya menyuruh kita memberikan makanan ataupun sesuap nasi, itu maksudnya bukan berarti mereka butuh nasi kita, enggak, tetapi mereka menyuruh kita untuk bersedekah sekalipun hanya sesuap nasi, dengan maksud daripada sedekah itu pahalanya diberikan kepada kerabat-kerabat kita yang meninggal, itu pun pasti akan sampai. Kemudian kalau kita bersedekah sudah tidak bisa, memberikan sesuap makanan juga tidak bisa, maka selanjutnya kita boleh bifatihatil kitab, membaca Fatihatul Kitab ataupun membaca surat Al-Fatihah dengan maksud pahalanya diberikan kepada kerabat-kerabat kita, ya sebagaimana yang diajarkan oleh orang-orang terdahulu, ila hadratil Mustafa, ila hadrati abaina, kayak gitulah kawan-kawan. Nanti itu akan sangat-sangat bermanfaat kepada orang-orang yang sudah meninggal ataupun orang-orang yang sudah wafat. Yang terakhir kawan-kawan sekalian, untuk pengingat bagi kita semua bahwa kisah pulangnya leluhur ataupun kisah pulangnya nenek moyang kita ke rumah masing-masing setelah mereka mati beberapa tahun pun, ada yang menganggap kisah semacam ini adalah khurafat ataupun dianggap tahayul, bohongan. Ya tidak masalah, nggak apa-apa. Anda tidak percaya, Anda percaya, tidak ada masalah dengan siapapun, dengan iktikad Anda atau dengan iktikad kita, termasuk saya pribadi, tidak ada masalah apapun. Kita fine-fine aja, kita fair-fair aja, nggak usah bertengkar hanya karena Anda percaya ataupun Anda tidak percaya. Yang terpenting setiap perkataan usahakan kita berkata tidak lewat dari hawa nafsu kita, melainkan memang sesuai dengan redaksi yang Anda baca ataupun literasi yang Anda baca atau pembendaharaan yang Anda punya ya. Nah, untuk saya pribadi kebetulan literasi yang saya baca adalah kitab Daqaiqul Akhbar dan pondasi pendapatnya diambilkan dari pendapat sahabat Ibni Abbas. Kira-kira demikian. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.